Billah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Al-Miftah li Babin Nikah yang hampir mungkin 2 atau 3 bulan ya. Sempat kita terputus. Maka insya Allah kita akan rutinkan ya pada setiap hari Kamis setelah pelajaran santri. Insya Allah kita lazimkan sekalipun setengah jam atau 20 menit yang insya Allah istiqamah ini mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa radhiyallahu taala anhu. Akhir pembahasan mengenai tentang al-muharramatu ala ta'bid. Jadi masuk di dalam ayat yang telah kita sampaikan terakhir itu wa akhwatukum. Sekarang kita masuk di dalam hal yang dikatakan mahram itu wa ammatukum. Wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Dan di antara hal yang kita dijadikan mahram, artinya boleh kita bersendirian, boleh berkhalwah, dan yang kedua tidak boleh untuk kita nikahi dan tidak batal wudu. Itu adalah ammatukum, bibi kalian. Siapa itu ammah? Yaitu saudari-saudari dari orang tua kita dari pihak laki, dari ayah. Baik dia itu saudarinya sekandung dengan ayah kita, atau sebapak, atau seibu. Nah, hal demikian itu masuk dalam kategori ammah. Maka dengan ammah kita tidak dikatakan bukan mahram. Gak boleh dinikahi dan boleh kita sendirian, tidak ada batal wudunya juga. Wa khalatukum. Nah, khalah itu saudari-saudari dari saudari ibu kita. Baik itu saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Ya, itu dapatlah masuk dalam kategori khalah, bibi. Wa banatul akhi. Nah, yang ke-6 itu adalah banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara. Jadi anak-anak perempuan dari saudara kita. Jadi jatuh apa? Ponakan. Mau ponakan itu saudara kita ini sekandung atau sebapak atau seibu. Anak perempuannya itu semua adalah keponakan. Tidak batal wudu dan pun tidak boleh kita nikah dengan mereka. Tidak batal wudu dan boleh khalwah sama mereka bersendiri. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudari. Nah, terakhir tuh. Ya, keponakan dari saudari kita. Anak dari saudari kita itu ponakan. Nah, ini kaitan dengan kita. Tapi kalau nanti kemudian wasab'un minar radha. Jadi yang tadi 7. Sekarang 7 yang berkaitan dengan susuan. Jadi seorang yang disusukan itu kepada yang menyusukan jadi mahram. Gitu. Jadi si anak laki ini nyusu kepada bukan ibunya. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah radha dan apa yang berkaitan dengan rodok itu, ya taratab ala rodok dan hukmuhu itu gimana nanti? Ya, ada nazamnya itu 2 bait. Itu dobit yang udah kita pakai, udah kita paham itu. Ya. Nah, jadi seorang laki ketika seorang bayi nyusu kepada si fulanah dengan syarat-syaratnya juga, ya harus khamsar rodaat mutafarriqat, harus tenggelek sebanyak 5 kali yang berbeda-beda. Itu hitungan 5-nya nanti akan bahas panjang lebar itu. Pokoknya kalau kita nyatakan ini anak, sudah dikatakan anak rodoknya si fulanah. Nah, apa yang terjadi? Buat ini si anak, dia memiliki mahram rodok. Mahram yang tidak boleh dia nikahkan dalam tinjauan susuan. Ya. Nah, ini disebut wahuna al-um, murdiah tadi. Ibunya yang nyusuin.
Siapa lagi? Wal bintu, dan anak perempuan. Sekalipun tuh anak perempuan tidak nyusu kepada ibunya. Sekalipun anak perempuan itu nyusu kepada murdiah yang lain. Nah, tetap dihukumkan dia itu mahram dengan si anak laki ini. Tidak boleh menikah satu sama lain. Wal ukhtu, saudari. Ya. Saudari si ibu. Saudari si ibu. Maka dikatakan dia mahram juga. Ammah, bibinya si murdiah, bibinya si ibu yang nyusuin, itu mahram dia juga. Khalah, saudarinya dia. Saudari dari ibunya, nenek samping. Bintul akhi. Nah, si murdiah ini punya punya saudara. Murdiah punya saudara laki, anaknya keponakan kan, ponakan nama si Rodi, itu nggak boleh nikah. Bintul ukhti, nah, bukan, maaf, untuk keenam ini perhatikan, bintul akhi, bintul ukhti, binar roda. Jadi gini, jadi dia punya saudara susuan, si laki ini punya saudara susuan laki, atau dia punya saudara susuan perempuan. Nah, itu dari saudara laki dan saudara perempuan punya anak perempuan. Jadi ponakan dia jatuhnya itu. Nah, ya. Bukan si murdiah, salah itu, ya. Misal si A ini nyusu kepada fulanah. Ya kan? Lalu si B nyusu juga pada fulanah. Sekalipun dia bukan saudara kandung, bukan ada kaitan sedarah. Nah, itu namanya saudara susuan. Nah, ini si B punya anak perempuan. Nah, si A nggak boleh nikahin anak perempuan B. Karena dia satu susuan asal. Begitu pula ukhtu, saudari susuan dia. Ya, itu semua tuh 7. Kemudian yang terakhir dari muharramat al-ta'bid, arbaun bil musaharah. Yang 4 kaitan dengan pernikahan. Apa contoh? Disebutkan 4 ini, wahuna ummu zaujah, ibu istri. Ibu istri sekalipun tidak kita melakukan hubungan sama istri kita, tetap dengan mujarrad akad. Nah, mujarrad akad, maka ibunya itu udah bakal jadi mertua kita selama-lamanya. Itu ya. Nah, itu wa ummahati zaujatin idz tu'lamu, di Zubat tersebut. Jadi sekiranya sudah akad sama anak, maka ibunya nggak boleh lagi untuk misalnya si anak sekalipun pas habis akad kita lepas, kita tolak, kita mau sama ibunya, nggak boleh. Wabintu zaujah. Nah, anak istri. Nah, kalau anak istri dengan catatan, kan anak istri jadi apa tuh? Tuh anak bawaan, anak sambung, anak tiri. Si ibu kita nikahkan, dia punya anak. Nah, gimana hukumnya? Bintu zaujah juga jadi mahram kita. Terus selama-lamanya, nah dengan catatan, idza dakhala bil kalau memang si laki itu setelah nikah melakukan hubungan sama ibunya, maka si anak itu bakal jadi mahram kita selama-lamanya, sekalipun si ibu kita ceraiin. Ya. Sekalipun si ibu kita tolak. Ya, ngomong ya? Bintu zaujah idza dakhala bil Nah, makanya kita di Zubat disebutin tuh. Ya, wa ummahati zaujati idzulamu wa bidukhuli far'uha muharramu. Dengan sebab dukhul anaknya, dengan sebab dukhul ibunya, anaknya jadi haram. Tapi kalau kebalikan nggak begini. Si ibu kita akad. Setelah itu kita lepas tanpa ada hubungan.
Kita mau anaknya. Rakus. Kita mau sama anaknya. Ya, lalu ibunya izinin. Nah, itu sah. Ya, cuma sakit hati aja tuh ibu. Kalau emang dia mau, sah ibunya. Tapi kalau sebaliknya, itu nggak sah. Kita nikah sama anaknya, udah sekalipun tidak ada hubungan, maka ibunya jadi mertua selama-lamanya. Sekalipun dilepas setelah itu. Wa zaujatul ab. Apa zaujatul ab? Istri bapak. Istri bapak itu juga termasuk muharramat ala tabi. Ya. Istri bapak sekalipun si bapak kita nggak ada hubungan sama tuh perempuan, lalu diceraiin, nah kita haram hukumnya untuk nikahin tuh perempuan. Ya, untuk menghormati anak kita, untuk orang tua. Zaujatul ibn juga termasuk juga. Mantu. Kalau yang tadi, ibu tiri. Kalau ini namanya anak laki kita punya istri. Nah, udah selama-lamanya tuh istrinya adalah mahram. Mantu mahram. Sekalipun anak kita udah ceraiin tuh istrinya. Maka selama-lamanya tidak batal wudu dan tidak boleh dinikahkan. Al-muharramatu bil jama'. Sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.